Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang kepada Bapak dan Ibu dosen pengunji, pembimbing, dan seluruh hadirin. Perkenalkan, nama saya M. Alfarezal dengan NIM 230866200. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Damrah MPD. Yang terhormat Pak Oyatra Utama Wardah MPD. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan seperti kita rasakan pada hari ini. Salat beserta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah yang seperti kita rasakan pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Motivasi Latihan Atlet, Cabang Olahraga Bela Diri Atlet, Pekan Olahraga Nasional, PON. Yang dimana yang pertama yaitu ada latar belakang. Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kesuksesan seorang atlet. Di cabang olahraga bela diri, intensitas dan konsistensi latihan sangat berpengaruh terhadap performa saat bertanding. Atlet bela diri membutuhkan kesiapan fisik, teknik, mental, serta disiplin latihan yang tinggi. Menjelang PON, para atlet harus menjalani program latihan yang ketat. Namun, keberhasilan program latihan bukan hanya ditentukan oleh pelatih, tetapi juga ditentukan dengan metode latihan, ditentukan oleh motivasi internal dan eksternal dari atlet itu sendiri. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa setiap cabang olahraga bela diri memiliki karakteristik latihan yang berbeda. Demikian pula motivasi yang mendorong atlet untuk berlatih. Ada atlet yang dipicu motivasi intrinsik seperti keinginan berprestasi, dan ada yang lebih dipengaruhi motivasi ekstrinsik seperti dukungan keluarga, dukungan pelatih, dan juga ataupun hadiah. Namun hingga saat ini belum banyak peneliti yang secara khusus menganalisis motivasi latihan atlet bela diri yang dipersiapkan untuk PON. Sehingga penelitian ini penting dilakukan, eh, yang dimana penelitian ini dilakukan untuk memahami faktor yang akan mempengaruhi motivasi, serta bagaimana motivasi tersebut berdampak terhadap kualitas latihan. Setelah itu ada batasan masalah. Agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian hanya difokuskan pada atlet cabang olahraga bela diri yang dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi PON. Dan juga analisis motivasi difokuskan pada motivasi latihan, bukan motivasi bertanding. Setelah itu, cabang olahraga yang diteliti mencakup tarung derajat, hapkido, pencak silat, gulat, karate, dan juga sumo. Setelah itu ada rumusan masalah.
yang dimana rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat motivasi latihan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian, bagaimana tingkat motivasi latihan atlet cabang olahraga bela diri yang mengikuti kompetisi PON. Apa saja faktor yang mempengaruhi motivasi latihan tersebut? Dan juga bagaimana perbedaan motivasi latihan antara cabang olahraga bela diri. Setelah itu ada juga tujuan penelitian, yang dimana tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat motivasi latihan atlet bela diri yang mengikuti PON, dan juga mengidentifikasi berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi latihan bagi atlet, dan juga mendeskripsikan perbedaan motivasi latihan antar cabang olahraga bela diri. Setelah itu ada juga manfaat penelitian, yang dimana manfaat penelitian ini ada juga manfaat teoritis, menambah literatur mengenai motivasi dalam konteks olahraga bela diri. Ada manfaat praktis, menjadi masukan bagi pelatih dalam merancang program latihan, membantu atlet memahami faktor pendorong motivasi latihan mereka, menjadi eh, menjadi pertimbangan bagi organisasi olahraga dalam meningkatkan kualitas pembinaan atlet. Bagi penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai faktor motivasi latihan yang memengaruhi performa atlet, terutama cabang bela diri, memberikan kontribusi dalam pengembangan teori motivasi latihan atlet dalam konteks kompetisi olahraga tingkat tinggi seperti PON, dan juga menambah wawasan eh, tentang bagaimana memotivasi latihan atlet serta menyediakan data empiris yang memperkaya studi tentang motivasi latihan atlet mahasiswa. Dan juga bagi atlet, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor motivasi latihan yang berperan dalam meningkatkan performa mereka. Dan juga ada juga manfaat bagi pelatih. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna mengenai motivasi latihan atlet yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam merancang program pelatihan yang lebih efektif, dan juga mendukung pengembangan strategi pelatihan untuk memotivasi latihan atlet eh, dalam menghadapi persiapan diri dalam pelaksanaan kompetisi PON, dan mengevaluasi dan memperbaiki metode pelatihannya. Setelah itu ada kajian teori. Kajian teori dalam penelitian ini meliputi beberapa konsep utama. Yang pertama yaitu ada motivasi. Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas terhadap dua jenis motivasi. Motivasi intrinsik, dorongan dalam diri, seperti keinginan berprestasi, kepuasan, kecintaan pada olahraga. Setelah itu ada juga motivasi ekstrinsik, yang dimana motivasi ekstrinsik adalah dorongan dari luar, seperti dukungan keluarga, hadiah, hukuman, atau arah pelatih. Setelah itu ada teori-teori motivasi yang digunakan. Beberapa teori motivasi yang relevan diantaranya seperti self determination,
teori SDT. Kebutuhan akan kompetensi, otonomi, dan keterhubungan. Setelah itu ada achievement, motivasi, kebutuhan untuk mencapai prestasi tertentu. Dan setelah itu ada juga goal setting teori, motivasi yang dipengaruhi oleh tujuan yang spesifik dan yang lebih menantang. Dan juga yang ketiga ada latihan dalam olahraga bela diri. Latihan adalah proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan fisik, teknik, taktik, dan juga mental seorang atlet. Pada olahraga bela diri, latihan melibatkan yang pertama yaitu ada ketahanan fisik, kekuatan, kecepatan, teknik serangan, dan pertahanan, strategi. Mental dan disiplin, motivasi yang tinggi, memungkinkan atlet mengikuti program latihan dan konsisten dan maksimal. Setelah itu ada juga hipotesis atau pertanyaan. Karena penelitian bersifat deskriptif, maka penelitian menggunakan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana gambaran motivasi latihan atlet bela diri dalam ajang PON. Yang kedua yaitu faktor apa yang paling dominan mempengaruhi motivasi latihan. Yang ketiga yaitu bagaimana perbedaan motivasi antar cabang olahraga. Yang dimana di sini juga ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu yang dimana penelitian penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena apa adanya berdasarkan data yang berupa angka. Setelah itu ada juga metodologi penelitian. Eh, yang pertama yaitu ada populasi. Menurut Sugiono, dalam Ramahan Rayana 2020, populasi merupakan wilayah generalisasi suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Yang kedua yaitu ada sampel. Menurut Sugiono, dalam Rama Hendrayana 2020 mengemukakan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Eh, dalam metodologi penelitian ini, ada juga teknik dalam pengumpulan data, yaitu data dikumpulkan menggunakan angket motivasi latihan yang telah disesuaikan dengan teori motivasi olahraga. Setelah itu ada juga instrumen penelitian. Instrumen berupa kuesioner yang mengukur dua dimensi utama, yang dimana eh, dimensi utama tersebut yaitu ada motivasi intrinsik dan juga ada motivasi ekstrinsik. Setelah itu ada juga teknik analisis data, yang dimana data sistematis deskriptif, main presentase, perbandingan eh, antara cabang olahraga, hasil analisis yang digunakan untuk menggambarkan tingkat motivasi latihan atlet.
yang dimana menurut Zain R. Al 2023, instrumen penelitian adalah sebuah tes yang memiliki karakteristik mengukur informasi dengan sejumlah pertanyaan dan pernyataan dalam penelitian yang bisa dilakukan dengan membuat garis besar tujuan penelitian yang dilakukan. Instrumen dalam penelitian ini berupa angket yang berisikan tentang pernyataan-pernyataan yang menyangkut motivasi latihan atlet cabang olahraga bela diri, yang dimana atlet yang eh, atlet tersebut mengikuti kompetisi PON. Dan juga menurut Fauzi Faisal Nugraha 2004 mengungkapkan bahwa data yang diperoleh eh, atau data yang disajikan dengan bentuk tabel dengan tujuan untuk mengetahui persentase dan frekuensi masing-masing alternatif jawaban serta memudahkan dalam membaca data. Baiklah, demikian presentasi proposal penelitian ini. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai motivasi latihan atlet bela diri PON, sehingga dapat membantu meningkatkan presentasi atlet di masa yang akan mendatang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Kepada dosen pembimbing eh, dan juga dosen pengampu, diharapkan jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan juga jika ada kritik dan saran, silakan diberikan kepada saya dan saya akan menerimanya dengan senang hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.